Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'alna aqidatan miqyasalin a'malihi wa masdani ahkami amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan keberkahan, lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam acara yang spesial, yaitu live suasana wukuf 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 2026 Masehi, yang mana pada hari ini momen agung berkumpulnya jutaan kaum muslimin di Padang Arafah. Dan pada hari ini gambaran persatuan umat Islam juga terlihat tanpa membedakan bahasa, bangsa, ya, jabatan maupun status sosial. Mereka berkumpul dalam suasana yang sama, bertalbiyah di sana, dan mereka akan bersama-sama melaksanakan satu prosesi penting, yaitu wukuf di Arafah. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, langsung saja kita akan melihat bagaimana suasana wukuf yang ada di Arafah pada saat hari ini. Kita saksikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد yang bisa kita relay dari Makkah Al-Munawwarah, di mana pada saat ini kita bisa melihat ya bagaimana jutaan umat Islam berkumpul di padang Arafah dan mereka bertarbiyah ya menunggu waktu zuhur untuk dilakukan prosesi wukuf dan juga mendengarkan ceramah dan sholat zuhur berjamaah. Baik, di studio saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Bagaimana melihat suasana merinding ya? Cukup luar biasa kaum muslimin ini. Umat yang besar dan dijanjikan sebagai khair ummah, Masya umat yang Allah. terbaik. Iya, iya. Baik, kita doakan mudah-mudahan prosesi acara haji berlangsung dengan tertib, aman, lancar, selamat semuanya. Amin. Ya, sehingga mereka pulang dalam posisi yang menjadi haji yang mabrur ya, dan insya Allah ini menjadi kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia. Amin. Baik, Ustaz. Pelaksanaan haji itu, esensi wukuf itu seperti apa sih? Ya, jadi haji ini adalah min sya'airillah. Jadi termasuk dari siar-siar Allah Subhanahu wa taala. Oke. Penampakan perilaku beragama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah siar yang agung, di mana di situ terkumpul segala bentuk ibadah. Masya Allah. Dan wukuf sebagai puncak dari rangkaian ibadah haji itu mengumpulkan
ribuan jutaan manusia dengan aneka latar belakang sebagai siar yang agung. Nah, tentunya keagungan di sini adalah bagaimana kesatuan kaum muslimin ya tanpa memandang latar belakang untuk khudu, untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai suatu derajat haji yang mabrur. Mabrur di sini tentunya bukan dalam batasan waktu ritual ibadah, pelaksanaan ibadah saja ya, tapi ketika mereka pulang ya ke tempat masing-masing, daerah asal masing-masing, itu bertambah ya keimanan dan tentunya ketakwaan mereka. Bagaimana diperlihatkan kepada mereka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aneka macam manusia ya, yang itu secara naluriah ya. Kemudian dalam rangka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mereka kita semua memohon ampunan dan tentunya segala kebaikan bagi jamaah dan tentunya kaum muslimin seluruhnya. Ini saya pikir haji adalah siar yang agung bagi kita. Masya Allah. Ya, penampakan agama yang luar biasa. Baik. Prosesi haji itu bukanlah prosesi yang atau ibadah yang ada di saat Rasulullah diutus, tetapi sudah ada sebelum-sebelumnya oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu oleh diawali dari Ibrahim Nah, alaihissalam. itu gimana? Secara histori itu seperti apa perkembangannya, Ustaz? Ya tentu ya, dalam catatan sejarah ritual haji ini, ibadah haji ini sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus ya. Nah, tetapi di dalam kaidah ya sar'un man qablana laisa sar'an lana. Jadi syariat sebelum Rasulullah SAW itu adalah bukan syariat bagi kita, sekalipun esensi ibadah hajinya itu sudah ada. Nah, ini nyata ya bahwasanya dalam catatan sejarah Rasulullah SAW memanfaatkan ya dalam dakwah beliau musim haji ini. Dalam siar dan dakwah Rasulullah SAW ini, musim haji ini betul-betul menjadi momen yang sangat krusial bagi dakwah Islam ketika itu ya. Dan mencapai menemui titik temu itu di tahun ke-12 musim haji. Ke-12 musim haji. Tahun ke-12 diutusnya Rasulullah SAW dan di saat musim haji. Ya, di mana ritual yang sudah ada sebelum Rasulullah itu memang di hari-hari haji itu berkumpul orang-orang dari aneka penjuru, ya, termasuk yang kemudian kita kenal nanti kaum Ansor, ya, yang diwakili oleh tahun ke-12 itu adalah 12 orang kaum Madinah, orang-orang dari Madinah, Aus dan Khazraj. Kemudian tahun depannya 73 ya, ditambah 2 orang yang itu kemudian bersumpah setia kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rasulullah hijrah membangun suatu kekuatan Islam, kita sebut Daulah Islam, dan di sanalah kemudian Rasulullah menstandardisasi dengan syariat Islam haji itu. Haji yang sebelumnya setelah hijrah. Ya, setelah itu kemudian distandardisasi oleh Rasulullah SAW dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebelum itu syariat tadi ya mereka melakukannya sesuai dengan uruf ya, kebiasaan mereka sejak zaman dahulu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ketika itu di sekitar Ka'bah masih banyak berhala-berhala ya. Kemudian mereka tawaf pun ada yang dalam keadaan bertelanjang ya. Dan itu kemudian
dihapuskan oleh Rasulullah SAW ketika Fatu Makkah, ya. Kemudian Rasulullah juga melakukan haji, ya. Itu kemudian semua distandardisasi, ya, sehingga kembali tadi apa sar'un man qablana la yasar'an lana. Jadilah kemudian ya yang menjadi, dan itu terjadi kan setelah munculnya sultan, ya, kekuatan, ya, bagi Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu, yang itu didahului oleh kesetiaan jamaah haji dari Yastrib Madinah, ya, yang itu memberikan kesetiaan kepada Rasulullah, perlindungan kepada Rasulullah, sehingga kemudian di Madinah tegak daulah Islam yang pertama. Masya Allah. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan lihat dari prosesi sekarang dengan prosesi yang Dulu Rasulullah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, itu apakah ada perbedaan secara lokasi atau apa? Ada nggak perbedaan? Ya, sebenarnya dari masa Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan para khulafaur rasyidin, tidak ada perbedaan yang esensial, ya. Yang paling pertama itu adalah masalah tentang penentuan hari-hari haji itu kapan. Nah, karena hari-hari haji yang paling utama itu adalah hari Arafah. Nah, itu Rasulullah yang menetapkan, kemudian dalam riwayat itu kemudian diwasiatkan kepada penguasa Makkah, Amir Makkah, sebagai ibadah ritual. Yaumul Arafah, al-yaumul ladzi ya'rifun nasu fihi. Jadi hari Arafah itu hari yang orang-orang berkumpul di Arafah. Yeah. Nah, sehingga kemudian tidak ada peluang atau pintu-pintu lain dalam penentuan waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Karena memang ini sebagai ibadah sifatnya tauqifiyah. Dia tempatnya tidak bisa dipindahkan, ya. Waktunya juga sudah tidak bisa digeser-geser, gitu, ya. Waktunya nggak bisa dipindahkan, tempatnya tidak bisa dipindahkan, misalnya ke Monpera atau wukufnya di Jalak Harupat atau di stadion Bandung Lautan Api, itu nggak bisa, ya. Dan sudah di situ ditetapkan puncaknya wukuf itu di Arafah, ya, kemudian di Masjidil Haram, di Mina, di Muzdalifah, seperti itu. Jadi dan waktunya pun sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz. Menarik tentang waktu ini. Masih ada perbedaan. Kalau sekarang alhamdulillah sama, ya. Indonesia, Arab Saudi sama gitu. Si waktunya itu. Nah, beberapa tahun ke belakang pernah terjadi perbedaan. Apakah itu tuh sesuatu yang sah-sah saja? Bagaimana? Sama hasilnya. Kebetulan aja sama hasilnya. Kebetulan sama hasilnya. Tapi metodenya berbeda-beda. Sebenarnya metodenya tidak boleh berbeda. Jadi di waktu-waktu sebelumnya terjadi perbedaan, ya karena memang karena faktor nasionalisme yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kemudian ada yang namanya wilayatul hukum, ya, bahwasanya penguasa-penguasa negeri kaum muslimin inilah yang menentukan kapan hari Arafah itu, dengan anggapan, ya, satu, memiliki ru'yat masing-masing, kedua, tidak ada hubungan hari Arafah dengan suatu tempat yang kita sebut dengan padang Arafah, dengan aktivitas ritual yang disebut dengan wukuf. Nah, jadi kebetulan saja ini ru'yahnya para penguasa kaum muslimin itu sama dengan ru'yahnya penguasa Mekah, ya, yang diberi amanah untuk mengurusi Mekah, ya. Nah, kebenaran saja, karena sebenarnya sekalipun sama di benak mereka, ya, penguasa-penguasa kaum muslimin dan orang-orang yang ditunjuk oleh mereka, ya mereka hakikatnya tidak mengikuti ru'yatnya Amir Mekah, gitu, ya, atau penguasa Mekah, begitu. Ini kebetulan saja. Jadi ya. seharusnya kita menghilangkan itu, mengembalikan kepada nas, ya, bahwasanya yang mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW untuk menentukan hari-hari haji, terutama hari Arafah, itu adalah penguasa Mekah. Yang lain ikut. Ya, yang lain mengikuti. Dan ritual di luar wukuf itu mengikuti, misalnya puasa Arafah, misalnya, yang mengikuti
ritual di padang Arafah. Artinya bahwa memang tadi tentang persasaran waktu ya, waktu itu sudah jelas bahwa penguasa Mekah lah yang diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk menentukan waktu-waktu kapan haji. waktu. Jadi tidak bisa yang lain tuh, oh saya ru'yat sendiri. Tidak punya solahiyah. Nggak ada solahiyah ya. Itu Rasulullah ya yang sudah yang sudah menunjuk seperti itu ya. Nah, artinya bahwa sebetulnya ini dimudahkan bagi penduduk yang lain, tidak perlu melakukan ru'yah, hanya melihat apa yang sudah dilakukan oleh penduduk Mekah. Gitu. Betul sekali. Jadi ini karena ini terkait dengan pelaksanaan sebuah ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Kita tidak bisa berkreasi. Artinya segala sesuatunya sudah ada pakemnya, bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW termasuk masalah waktu. Nah, ini tidak berbeda sebenarnya dengan awal akhir Ramadan, dengan penentuan waktu-waktu sholat. Itu semua sudah ditentukan kaifiatnya. Tata cara penentuannya, isbatnya bagaimana sudah ditentukan. Nah, untuk penentuan hari-hari pelaksanaan ibadah haji ini itu ditentukan oleh penguasa Mekah, ya, tempat dilaksanakannya ritual ibadah haji ini. Jadi sekalipun yang lain punya kuasa, ya, tetapi mereka tidak punya solahiyah, ya, tidak punya solahiyah, tidak punya kewenangan. Sebagaimana sekarang begini, Satuan Sen, tidak ada satupun penguasa yang punya kewenangan dalam menegakkan hudud. Misalnya potong tangan bagi pencuri yang sudah melewati nisabnya, ya, atau yang merazam orang yang berzina. Nggak ada yang punya solahiyat. Sholat itu hanya ada pada seorang khalifah. Nah sekarang, sekalipun khalifah tidak ada, Rasulullah memberikan solahiyat itu kepada penguasa Mekah. Kan penguasa Mekah ada, sekalipun khalifah tidak ada. Gitu. Jadi penguasa Mekah itulah, dalam hal ini pemerintah kerajaan Saudi ya, yang itu kemudian mendapatkan memiliki solahiyah dalam penentuan kapan kemudian kaum muslimin ini menunaikan wukuf sebagai salah satu rukun, sebagai syiar yang agung dari agama ini. Baik, Ustaz. Secara tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa secara ibadah haji itu ibadah yang komplit. Semuanya ada di sana. Fisik, materi, bahkan semua ibadah-ibadah lain terkumpul di situ. Ya. Nah, ini secara fardiyah itu berarti perlu ada perlu ada pengorbanan atau gimana? Ya, tentu. Ya. Semua bentuk ibadah tentu ada tadhiyah, ada pengorbanan, ada iltizam, ada keterikatan, apalagi ibadah haji. Ya. Karena itu Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Jadi Allah mewajibkan ibadah haji ini bagi yang istitoah. Baik. Nah, prosesi yang ada di tahun 2026 ini nampaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di Mekah. Ya. Nah, termasuk juga dihilangkannya haji furoda dan sebagainya. Yang dulu pernah ramai. Ya, memang kita cukup istilahnya di negeri kita ya Indonesia, manajemen tentang pelaksanaan ibadah haji ini masih karut-marut ya. Ya. Sekalipun kemudian pemerintah sudah membentuk suatu kementerian khusus ya, Kementerian Haji dan Umroh, tetapi gini Satuan Sen, kalau misalnya kacamatanya bukan kacamata pengurusan pelayanan tapi kacamata bisnis, mau kementerian hajinya ada 2, ada 3 juga agak rumit gitu kan ya. Karena memang keluar dari prinsip-prinsip tadi manistato'a. Ya, yang belum siap bisa ngambil porsi duluan sehingga harus menunggu berpuluh-puluh tahun ya kan ya. Ini sesuatu yang sangat kredit ya, karena umur terbatas sedangkan ini ibadah yang agung, salah satu dari rukun agama. Ya, baik. Nah, alhamdulillah nih. Kita sambil mendengarkan pemirsa ya, bagaimana kita menyimak sama-sama khutbah Arafah
yang disampaikan oleh penyelenggara haji di sana. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم ويسر لهم أمورهم واغفر لهم ذنوبهم وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم انصر بهما دينك اللهم انصر بهما دينك وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Sambung pas mau doa di penghujung di khutbah. penghujung. Jadi gimana nih? Awal dan akhir. Ya. Isi khutbahnya. Ya. Tadi di penghujung khutbah ya, di penghujung khutbah khotib menyampaikan doa-doa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa, kemudian manasik daripada jamaah. Dan tentunya mereka kembali ke tanah air mereka dalam keadaan yang selamat. Kemudian juga doa bagi seluruh kaum muslimin ya, khususnya kepada kaum muslimin yang saat ini itu kemudian terzolimi. Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan mereka menjadi orang-orang yang faizin, orang-orang yang kemudian berbahagia, di mana kemudian selamat ya, selamat urusan agama mereka, kemudian selamat juga urusan dunia mereka. Dan khutbah tadi diakhiri doa khusus ya kepada Khodimul Haramain ya, yaitu Raja Salman ya, selaku Malik ya, raja daripada kerajaan Arab Saudi yang sudah kemudian memberikan pelayanan ya, bagi hadirnya para jamaah haji dari berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Ya kita dapat ujungnya saja. Ya kita amini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita di Zulhijjah ini, khususnya di hari ini, di jam-jam sekarang ya. Kemudian juga terbebasnya kaum muslimin dari kezoliman tentunya. Baik ya. Baik, pemirsa Roya TV, itu adalah sebelum kita bahas tentang isi dari khutbah tadi, kita lanjutkan. Pemirsa yang akan menyampaikan doa-doanya silahkan ya di kolom chat untuk bisa menyampaikan doa-doa. Ya mudah-mudahan pemirsa yang lain yang sedang menonton juga mengamini ya apa yang diharapkan, apa yang diminta oleh kita ya, karena hari ini sore ini ya, kalau di Indonesia berarti kalau di sana sedang
posisi sedang zuhur, itu sedang posisi yang doa-doa diijabah, dibuka oleh Allah pintu-pintu doanya. Ya, seperti itu Ustaz. Iya, secara umum di bulan Zulhijjah ya, khususnya di hari Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah itu Ustaz. Wal fajar walayalin ashar. Demi waktu fajar dan walayalin asr, dan malam yang 10. Nah, para mufassir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Katsir itu menjelaskan 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang itu kemudian hari-hari utama di bulan haram ini. Ya, ibadahnya kita diminta untuk kemudian banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah Subhanahu wa taala atas lipat ganda pahala dan ampunan dosa, dan juga larangan Allah untuk bermaksiat. Karena bermaksiat di bulan haram, khususnya di 10 hari ini, itu dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Arafah ya, spirit Arafah ini ketika jutaan manusia dengan aneka latar belakang itu berkumpul bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala di wukuf ya, dari zuhur ini sampai nanti maghrib bahkan besok subuh ya, itu setidaknya itu menggerakkan minimal naluri kita ya, ghorizatu tadayun kita ya, untuk bermunajat kepada Allah, berdoa. Tadi ada doa tadi ya di awal oleh khatib, doa yang mungkin sudah masyhur di kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa untuk kita, keluarga kita, dan tentunya seluruh kaum muslimin ini ya. Karena memang wukuf musim haji ini istilahnya, kalau kita melihat sirah Rasulullah itu muatan politisnya itu kuat gitu, kuat sekali ya. Bagaimana kemudian kita berharap dengan di musim haji ini adalah ini musim haji terakhir tanpa khilafah ya. Musim haji terakhir datang ke sana dengan aneka label. Aneka label maksudnya simbol-simbol nasionalisme. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan ya. Karena memang di dalam catatan sejarah Baiat Aqobah yang pertama dan Baiat Aqobah yang kedua yang menjadi titik tolak ya, kemudian dakwah Rasul menuju nuqtatul irtikaz ya, titik pemusatan dakwah Islam itu diawali dengan Baiat Aqobah ini yang terjadi di musim haji ini. Ya, kita dan waktu ini adalah waktu mustajab ya. Tetapi kita sebagai kaum muslimin tentunya bukan hanya dengan doa ya. Karena Rasulullah SAW sebelum dan setelah bertemu dengan Ansarullah ya, penolong agama Allah dalam ini kaum Ansar dari Yathrib Madinah, sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana kemudian mewujudkan perubahan, bagaimana mewujudkan persatuan, bagaimana mewujudkan kehidupan yang Islam. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memanfaatkan momen musim haji ini. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Hakim. Pemirsa Royal TV, barusan tadi kita mendengarkan bagaimana khutbah Arafah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ali bin Abdurrahman Al-Hudaifi. Beliau adalah imam dan khatib senior di Masjid Nabawi Madinah. Beliau rujukannya para qori ini saya. Oh gitu. Rujukannya para qori. Iya, jadi semua imam itu istilahnya ya, kalau bahasa kita berguru kepada Syekh Hudzaif. Oh gitu. Oke. Ya, dan pelaksanaan tadi khutbah itu di Masjid Namirah ya, yang ada di Arafah. Ya, bagaimana pelaksanaan? Namanya kalau lihat dari tadi latar belakangnya agak kering juga. Jadi memang Arafah udah di border ya, dibatasi, dan ini mudah-mudahan tahun ini tidak kejadian tahun kemarin tidak terulang lagi. Bagaimana kemudian banyak kaum muslimin jamaah haji itu yang
rasanya melakukan wukuf di luar border, Oh. di luar area Padang Arafah. Oh. Nah, ini sesuatu yang sangat apa istilahnya medis sekali ya. Ya, 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 Yang ya. ini menjadi tanggung jawab. Padahal itu syarat haji di situ. Iya, rukun haji. Rukun haji ya. Salah satu rukun haji. Nah, ini kan itu karena sekalipun ini adalah urusan fardiyah, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa lepas dari riayah ya. Kepengurusan negara. Betul, Ini adalah bagian dari riayah su'unil ummah. Jadi bagian dari kepengurusan urusan umat ya, yang dalam bahasa fikih kita itu adalah siasah ya. Jadi politik, mesti ada politik haji yang itu betul-betul dilandaskan kepada syariah ya, baik dalam tatapan normatif maupun tataran empiris yang itu sifatnya memudahkan dan memberikan kesakinahan bagi para jemaah gitu, dengan pelayanan yang tentunya ekstra ya. Rasanya sekalipun tempatnya sama, tetapi karena dalam tanda kutip penyelenggaranya berbeda-beda, artinya penyelenggaranya diwakili oleh negara-negara bangsa ini dengan manajemen yang beda-beda juga gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita sayangkan ya. Mudah-mudahan di tahun ini tidak lagi terjadi kejadian-kejadian hal seperti yang lalu ya, wukuf tapi di luar border ya, seperti yang tadi di latar belakang jamaah tadi Ustadz Haji Anas Nasrullah ya, yaitu suasana Padang Arafah ya. Ini tidak bisa lepas dari kebijakan sebuah negara gitu. Baik. Iya. Baik, kita coba saksikan lagi video selanjutnya dari jemaah haji yang lain. Apakah masih ada? Oke, belum ya. Baik, Ustadz. Ya. Nah, kaitan dengan jemaah haji sekarang, di mana kaum muslimin dihadapkan pada perkara yang luar biasa, mulai dari persoalan Gaza, lalu juga Iran, dan juga apa nih kelangsungan konflik Amerika dan Iran itu tentunya ini membawa ekses yang kemana-mana gitu, domino kemana-mana, termasuk juga nanti persoalan dolar naik, perang Iran, ini luar biasa. Ini gimana, Ustaz? Ini sayang sekali kalau misalkan kita lihat bagaimana isi dari khutbah itu yang ya seperti tidak ada apa-apa. Ya itu dia ya. Jadi memang ibadah ritual sekalipun itu tidak bisa dipisahkan dari siasah politik, karena memang karakteristik dari agama Islam, agama kita ini adalah akidahnya akidah ruhiyah dan akidah siyasiyah, dan itu nggak bisa dipisahkan. Memisahkan itu muncullah fasludin anil haya, sekularisme. Jadi agama itu, Islam itu hanya ada di ruang-ruang yang itu terbatas. Misal musim haji, di waktu musim haji, atau hanya ada di bordernya Padang Arafah. Nah, sebenarnya karakteristik Islam tidak seperti itu. Ya, jadi mestinya ya mesti ada kesadaran politik, ya, kesadaran politik wa'yusiasi dari kaum muslimin. Sekalipun itu bermula dari fardan-fardan ya, individu-individu jamaah kaum muslimin. Karena kaum muslimin di saat musim lagi kemudian melihat Anda dari negara mana, ya suku apa. Nah, kita di sini adalah sama-sama jamaah haji, sama-sama tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah kemudian peluang terjadinya interaksi real, bagaimana kaum muslimin satu sama lain bisa mendapatkan gambaran, katakanlah curhatan ya dari kondisi-kondisi kaum muslimin dari berbagai daerah. Dan ini sebenarnya dulu terjadi sejak zaman dahulu. Nah, banyak sekali jamaah haji asal Nusantara, ya, asal Indonesia, yang sepulang dari sana, mereka mendapatkan gambaran utuh kondisi kaum muslimin, bahkan membawa kemudian
pemikiran-pemikiran, Spirit baru ya? iya, spirit baru, pemikiran-pemikiran untuk menentang penjajahan, Allah. ya, sehingga kemudian tertuang dalam lahirnya banyaknya jamaah-jamaah dakwah, jamaah-jamaah tarbiyah, jamaah-jamaah pendidikan, ya. Itu dalam rangka kemudian kebangkitan kaum muslimin, ya. Itu sumbangan besar adalah ketika musim haji, ketika mereka berkumpul dengan kaum muslimin yang lain dari penjuru dunia. Nah, rasanya kondisi kaum muslimin saat ini tidak lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ya. mereka tuh oleh-olehnya tuh spirit. Nah, oleh-olehnya itu bukan hanya spiritual, ya. Bukan spiritualisme saja, tapi muncul semacam yustiasi, ya, kesadaran politik. Bahwasanya saudara-saudara mereka, ya, tidak sebaik kondisi mereka di negeri mereka masing-masing, ya. Artinya ada panggilan untuk kemudian memberikan perhatian kondisi kaum muslimin. Oke. Baik, Ustaz. Kita saksikan lagi pemirsa bagaimana tayangan video yang sudah dibuat oleh jamaah Indonesia yang ada di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohonkan doa kepada seluruh kaum muslimin agar jamaah haji tahun ini mendapatkan haji mabrur dan mabrurah, dan agar seluruh kaum muslimin untuk segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji di bawah naungan khilafah. Dari ibadah haji menuju persatuan umat dan kejayaan Islam. Haji Anas Nasrun menyampaikan untuk Roya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi seluruh pemirsa TV Roya. Perkenalkan, nama saya Lukman Nurrohim dari Kloter 51 Surabaya. Alhamdulillah, ini kita sedang di Arafah menjelang Wukuf. Sekarang di jam 9, nanti mulai jam 11. Baik, ini adalah situasi kondisi para jamaah yang mendekati menjelang wukuf. Di gang ini adalah posisi dari tenda 8, posisi dari kloter 51 tempat saya dan teman-teman jamaah. Ini kita masuk di gang. Ini ada bapak-bapak yang ini kloter 49. Ini bapak-bapak sedang istirahat. Yang di sini adalah para jamaah di kloter 51 sedang istirahat. Banyak yang aktivitasnya, ada yang tidur, ada yang diskusi, baca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang makan-makan. Jadi beginilah situasi para jamaah di kloter 51. Kebetulan ini di KPH Nurul Hayat Surabaya. Nah, ini kita akan menuju tempat tongkrongan para bapak-bapak, ya. Di ujung sana ini ada tempat WC, toilet. Ini sebelah sana ibu-ibu. Kemudian yang sebelah ujung ini adalah untuk toiletnya bapak-bapak, ya. Ya, mohon maaf, ini agak skip. Nah, di sebelah toilet ini terdapat tempat untuk nongkrong, ya, para ahli hisab. Ya, ini bapak-bapak ini duduk nyantai di sini. Disediakan fasilitas kopi, teh panas, ya. Kemudian ya untuk tempat-tempat
diskusi di sini, sediakan sofa dan lain sebagainya. Itu ada bapak yang bisa membuat kopi atau pop mie di sini untuk fasilitas selama di Arafah. Baik, mungkin itu laporan kami pada para pemirsa TV Ar-Royah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Semoga dengan kesehatan dan kekuatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 26 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, saya dengan sekian banyak jamaah sudah berada di Arafah. Bahkan banyak jamaah sejak tadi malam mereka sudah berada di wilayah Arafah untuk melaksanakan siang hari ini, yakni wukuf di Arafah, yang merupakan salah satu bagian penting dari manasik haji, yakni melaksanakan wukuf. Yang kata Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah, haji itu jantungnya atau intisarinya adalah Arafah, sehingga tidak sah bagi siapapun jamaah haji yang mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Dan mudah-mudahan fadilah keutamaan wukuf di Arafah, yang kata Nabi SAW, tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Mudah-mudahan kita mendapatkan, seluruh jamaah haji mendapatkan fadilah dan keutamaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz kita, beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, Amin. sehingga kembali dalam Kembali ke kondisi studio. kembali ke Royah TV. Baik, Ustadz. Nah, ini karena memang kita dibatasi dengan waktu, kira-kira menurut Ustadz apa nih pesan yang mesti kita, ibroh yang kita bisa dapatkan dari prosesi wukuf tahun ini, dan apa yang mesti kita lakukan ke depannya? Tafadhol, Ustaz. Ya, dari wukufnya jamaah haji dari tahun ke tahun, termasuk tahun ini, kita digambarkan bagaimana umat Islam bersatu tanpa memandang latar belakang. Dan tentunya kita berharap persatuan ini, ya, ikhwah ini tidak hanya terjadi di musim haji ataupun di padang Arafah saja. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kesadaran kaum muslimin sepenuhnya untuk kemudian kita mewujudkan persatuan yang hakiki, ya, persatuan umat, meninggalkan keterpecah belahan dalam banyaknya negara-negara bangsa menuju persatuan yang hakiki, yaitu kita ada dalam kehidupan Islam di bawah ad-daulah al-khilafah al-islamiyah yang kita rindukan. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Di waktu yang ini kita tutup doa. Tafadhol, Ustaz, untuk para pemirsa sekalian, mari kita kemudian memanfaatkan waktu yang penuh berkah ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang agung ini, ya, Yaumul Arafah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabul doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin wa khdhul man qatalal mu'minin. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana fis sa'iri biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahla wa tuzillu bihan nifaq wa ahla wa taj'alna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Iya. Amin. Baik pemirsa Raya TV, kita sudah ditutup doa yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Arafah, Yaumul Arafah di 9 Zulhijjah ini. Pemirsa Raya TV, saya Ponsen Sindu Prawito bersama dengan kerabat kerja Raya TV mohon undur diri dalam acara live suasana wukuf Arafah 2026 Masehi atau 1447 Hijriah. Ustadz Dr. Hakim, terima kasih. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi Ustadz dan keluarga. Baik. Pemirsa, kita tutup dengan majelis ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.